mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pemirsa, viral di media sosial video pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah membagi-bagikan uang ke masyarakat. Dalam video yang beredar, terlihat seseorang di belakang Gus Miftah membentangkan kaos bergambar Prabowo. Diketahui video diambil saat Gus Miftah tengah menghadiri sebuah acara di Madura, Jawa Timur. Video ini pun banyak menjadi perbincangan dan menyebut Gus Miftah melakukan money politics. Mengenai hal ini, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Nusron Wahid, menyebut aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah di Pamekasan yang sempat viral di media sosial adalah bentuk sedekah secara pribadi dan bukanlah sebuah kampanye. Apalagi Gus Miftah bukan seorang caleg maupun anggota partai politik. Supaya tidak menjadi fitnah, itu adalah acara saya di Pamekasan atas undangan Haji Her, pengusaha tembakau top di Pamekasan. Mahkamah Konstitusi menilai kegiatan bagi-bagi uang oleh Gus Miftah di Pamekasan, Jawa Timur tidak berkaitan dengan kegiatan kampanye untuk pasangan calon tertentu. Suhartoyo menilai tayangan video yang dijadikan bukti oleh kubu Anies Muhaimin tidak cukup meyakinkan MK bahwa aksi Gus Miftah itu termasuk politik uang. Video viral yang di Pamekasan itu kemarin bagaimana tanggapan dari Gus Miftah? Kayaknya memang saya ditakdirkan untuk menjadi viral. Jadi ini Gus niki supaya tidak menjadi fitnah, itu adalah acara saya di Pamekasan atas undangan Haji Her, pengusaha tembakau top di Pamekasan. Beliau punya kebiasaan sedekah tiap hari. Ke pasar, ke sawah, ke karyawan, ke pabrik, itu hampir tiap hari. Bahkan beliau membangun rumah sederhana untuk orang miskin itu 1000 unit lebih. Kebetulan kemarin saya diundang, pas jatah bagi-bagi duit. Saya diminta oleh Haji Her untuk ikut membagi duit. Masa saya tolak? Kan minimal saya dapat pahalanya, ikut bagi-bagi. Nah, itu nggak ada kaitannya dengan apapun. Tapi karena Haji Her minta saya bagi-bagi duit itu uangnya Haji Her. Maka saya mau. Nah, ada yang tanya, Gus, itu kok ada kaosnya Pak Prabowo di belakangnya dan lain sebagainya. Silakan nanya yang memvideo dan yang membawa kaos. Maksudnya apa? Yang jelas yang perlu saya klarifikasi, saya bukan TKN. Gus, saya ini bukan tim kampanye, Gus. Bukan sama sekali. Saya tidak ada tertulis sebagai TKN. Kemudian yang kedua, kalau money politik, masa terang-terangan kok goblok men gitu. Kalau money politik biasanya apa? Ya sembunyi-sembunyi. Itu murni sedekah dari Haji Her. Daripada nyinyir, menimbulkan fitnah, mbok ayo melu-melu bagi-bagi sedekah. Gitu aja, santai bro. Terima kasih. Putusan nomor 2 garis miring PHPU titik pres garis datar 22 Romawi garis miring 2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 diajukan oleh 1 nama Haji Ganjar Pranowo SH MIP, 2 nama Profesor Dr. HM Mahfud MD SH SU MIP. Pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 nomor urut 3. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Profesor Dr. Todung M. Lubis SH LLM dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan atau konsultan hukum yang tergabung pada Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud yang bernulis hukum di HKN L lantai 5 gedung TPN Ganjar Mahfud, Jalan Kebun Sirih nomor 40 Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1 Komisi Pemilihan Umum berkedudukan di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng Jakarta Pusat. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 45 dan seterusnya tahun 2024
bertanggal 26 Maret 2024 memberi kuasa kepada Muhammad Afifuddin dan kawan-kawan yang kesemua adalah anggota Komisi Pemilihan Umum dan pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia serta advokat atau konsultan hukum pada kantor hukum Perma Hikon berkedudukan hukum di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Nama Prabowo Subianto. 1. Nama Prabowo Subianto. 2. Nama Gibran Rakabuming Raka. Pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 nomor urut 2. Dalam ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 25 Maret 2024 memberi kuasa kepada Profesor Dr. Yusril Izzamahendra, Esa MSc dan kawan-kawan, kesemuanya adalah para advokat dan para asisten advokat yang tergabung sebagai tim pembela pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan umum tahun 2024, selanjutnya disebut tim pembela Prabowo Gibran yang berlama di Sekretariat Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran di Jalan Letnan Jenderal S. Parman, Kapling 78 Selipi, Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu, membaca dan mendengar keterangan ahli pemohon, termohon pihak terkait Bawaslu, mendengar keterangan saksi pemohon, termohon pihak terkait Bawaslu, maksudnya dan Bawaslu, membaca dan mendengar keterangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Sosial Republik Indonesia, membaca dan mendengar keterangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, membaca kesimpulan pemohon, termohon pihak terkait dan Bawaslu, membaca keterangan amicus curiae dari petisi Brawijaya atau Barisan Kebenaran untuk Demokrasi, Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI, dan Pergerakan Advokat Nusantara Perkat Nusantara, Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil, Tonggak Persatuan Gerakan untuk Nusantara atau TOPGUN, Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial Fakultas Center for Law and Social Justice, Hukum Universitas Gadjah Mada, Panji R. Hardinoto, M. Busro Mukodas dan kawan-kawan, Organisasi Kemasyarakatan Dewan Mahasiswa Jusisia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Megawati Soekarno Putri yang disampaikan oleh Hasto Kristianto, Forum Advokat Muda Indonesia atau FAMI, Yayasan Advokat Hak Konstitusional Indonesia Yakin, Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia ABDI, Stefanus Hendrianto, serta komunitas Cinta Pemilu Jujur Adil KCP Jurdil. Memeriksa alat bukti pemohon, termohon pihak terkait dan Bawaslu. Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan pemohon penting bagi mahkamah untuk menegaskan oleh karena perkara perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden aku berkaitan dengan perkara nomor 1 dan seterusnya 2024 karena berasal dari satu peristiwa hukum yang sama, yakni penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, sehingga pertimbangan hukum di dalam mempertimbangkan kedua permohonan diulang dalam kedua perkara tersebut antara perkara nomor 1 dan seterusnya 2024 dan perkara nomor 2 tahun 2024 saling berkaitan dan berkelindan sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, jika terdapat pertimbangan hukum yang terkesan duplikasi atau redundansi, maka hal tersebut adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh mahkamah karenanya dianggap saling melengkapi antara satu dengan lainnya.
Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi, Mahkamah berkesimpulan eksepsi tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon. Tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah juga berkesimpulan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon, Mahkamah juga berkesimpulan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Oleh karena itu, eksepsi yang terdapat dalam permohonan aku dianggap tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Dalam pokok permohonan, menimbang bahwa dalam permohonannya pemohon memohon pembatalan keputusan KPU 360/2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 dengan alasan-alasan yang setelah Mahkamah cermati dari keseluruhan berkas permohonan pemohon dapat dirumuskan dan dikelompokkan dalam pokok-pokok alasan sebagai berikut, selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara, angka 1 sampai dengan 10 dianggap diucapkan. Terhadap masing-masing dalil tentang ketidakefektifan dan keberpihakan instrumen penegak hukum pemilu tersebut, maka mempertimbangkan sebagai berikut. Dalil pemohon mengenai DKPP melindungi termohon dengan cara tidak mengindahkan putusannya sendiri adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, dalil pemohon mengenai anggapan adanya ketidakefektifan dan tidak netralan Bawaslu dalam menegakkan hukum pemilu pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 juga adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum, dalil pemohon yang menyatakan terdapat ketidakefektifan dan keberpihakan instrumen penegak hukum pemilihan umum inkasu Bawaslu dan DKPP adalah tidak beralasan menurut hukum. Dalil pemohon yang menyatakan terjadi intervensi presiden dalam perubahan syarat pasangan calon dan dalil pemohon mengenai dugaan adanya ketidaknetralan termohon dalam verifikasi dan penetapan pasangan calon yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 sehingga dijadikan dasar bagi pemohon untuk memohon agar Mahkamah membatalkan atau mendiskualifikasi pihak terkait sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 adalah juga tidak beralasan menurut hukum. Dalil tentang Presiden Joko Widodo melakukan abuse of power dalam bentuk memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk menjalankan program bantuan sosial yang dipolitisasi dengan tujuan memengaruhi pemilih untuk pemilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 tidak beralasan menurut hukum. Dalil pemohon tentang penyalahgunaan automatic adjustment tidak juga Mahkamah berkesimpulan tidak beralasan menurut hukum. Dalil pemohon mengenai peningkatan pesat pembagian bansos di masa pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, Mahkamah juga berkesimpulan yang sama sebagaimana di permohonan nomor 1 tidak beralasan menurut hukum. Demikian juga dalil pemohon perihal dengan politisasi yang dilakukan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan kemudian terjadinya politisasi pembagian bansos secara masif di seluruh penjuru Indonesia selama periode pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, Mahkamah juga berkesimpulan tidak beralasan menurut hukum. Dalil pemohon juga mendalilkan Presiden Jokowi menginstruksikan percepatan pencarian dana bantuan bansos agar bertepatan dengan proses pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 berupa bantuan dampak fenomena El Nino mulai Januari 2024, Mahkamah berkesimpulan juga tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu yang terakhir berkaitan dengan penjangkaran atau anchoring ide di masyarakat melalui program bansos pada pasangan calon nomor urut 2 atau pihak terkait adalah pasangan calon yang didukung oleh Presiden Jokowi juga tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan nepotisme yang dilakukan oleh pemohon Jokowi dan melahirkan abuse of power yang terkoordinasi melalui Kementerian Negara dan Pemerintah Daerah, Aparat Keamanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia, aparatur desa, serta organisasi atau asosiasi tingkat nasional dan daerah terhadap dalil pemohon aku sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut,
masing-masing uraian peristiwa atau kejadian yang dijadikan dasar argumentasi oleh pemohon, Mahkamah berpendapat dalil-dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Berkenaan dengan dalil terkait abuse of power, baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa yang melibatkan pejabat dan ASN di Kementerian Negara, dan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan dan Polri dan TNI, aparatur desa serta organisasi atau asosiasi tingkat nasional dan daerah dalam bentuk memberikan dukungan dan keperpihakan dengan tujuan memenangkan pasangan calon nomor 2, Mahkamah tidak memiliki keyakinan adanya pelanggaran pemilu dalam kegiatan dimaksud serta korelasinya dengan perolehan suara salah satu pasangan calon, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil-dalil pemohon berkenaan dengan nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan melahirkan abuse of power yang terordinasi dengan tujuan memenangkan pasangan calon nomor 2 dalam satu putaran pada pemerintah pusat dan seterusnya adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahas selanjutnya berkaitan dengan pelanggaran prosedur pemilihan umum. Dalil mengenai siaran pers aku berkaitan dengan siaran pers yang disampaikan oleh Bawaslu. Dalam perspektif ini atau konteks ini, dalil mengenai siaran pers aku bukan merupakan persoalan yang harus dipermasalahkan lagi, karena sepenuhnya merupakan tanggung jawab Bawaslu dan sebagian besar telah ditindaklanjuti. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum, menurut Mahkamah, dalil-dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran prosedur pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya. Oleh karena itu, jika masih terdapat fakta hukum dalam persidangan, baik yang didalilkan atau tidak didalilkan oleh pemohon, belum dinilai dan dipertimbangkan, Mahkamah meyakini hal tersebut tidak dapat membuktikan adanya relevansi dengan signifikansi perolehan suara atau hasil yang merupakan prinsip dasar dalam mengungkap persisian hasil tentang pemilihan umum sebagaimana diamanatkan dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan Mahkamah aku adalah putusan yang dipandang telah tepat berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum dalam persidangan dan telah memenuhi prinsip-prinsip hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diriwayatkan di atas, Mahkamah berkesimpulan, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan, amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Terhadap dari pemohon terkait politik uang kepada santri yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan, Mahkamah memeriksa bukti P113 berupa video yang dijadikan bukti oleh pemohon. Tayangan video yang dijadikan bukti merupakan rekaman berita Metro TV yang memberitakan Gus Miftah yang membagikan uang dengan gambar Prabowo yang terbentang di belakang Gus Miftah. Dalam tayangan video dimaksud juga terdapat klarifikasi dari Nusron Wahid yang merupakan sekretaris TKN Prabowo Gibran yang menjelaskan bahwa aktivitas Gus Miftah pembagian uang merupakan aktivitas pribadi karena Gus Miftah bukan merupakan relawan, anggota atau pengurus partai politik atau tim kampanye nasional maupun tim kampanye daerah Prabowo Gibran.
Tayangan video yang dijadikan bukti pemohon menurut Mahkamah tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa benar tayangan video dimaksud adalah merupakan politik uang yang mengajak orang untuk memilih Prabowo hanya karena ada orang yang membentangkan baju bergambar Prabowo. Kemudian Mahkamah juga memeriksa bukti Bawaslu yaitu temuan pengawas terhadap video bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan, video bukti PK 187. Laporan hasil pengawasan yang hasilnya adalah agar dilaksanakan rapat pleno pimpinan Bawaslu Kabupaten Pamekasan untuk menindaklanjuti temuan video bukti PK 189. Bukti PK 189. Berita acara pembahasan sentra Gakumdu Kabupaten Pamekasan yang kesimpulannya diperlukan pembuktian unsur pelanggaran pasal 523 UU Pemilu. Berita acara pembahasan sentra Gakumdu Kabupaten Pamekasan yang selanjutnya bahwa subjek hukum tidak memenuhi unsur sebagaimana disebutkan dalam pada pasal 523 UU Pemilu karena bukan merupakan tim kampanye salah satu pasangan calon. Video bukti PK 191. Kemudian Mahkamah memeriksa bukti Bawaslu dan bukti termohon berupa kajian Bawaslu Kabupaten Pamekasan terhadap dugaan pelanggaran pasal 523 ayat 1 UU Pemilu mengenai politik uang yang dilakukan oleh peserta dan atau tim kampanye pemilu. Video bukti T32 sama dengan bukti PK 192. Terhadap bukti dimaksud Mahkamah mencermati hasil kajian Bawaslu Pamekasan yang hasilnya adalah dugaan pelanggaran oleh Gus Miftah tidak bisa ditindaklanjuti karena kegiatan di rumah Khairul Umum tersebut bukan termasuk kegiatan kampanye yang dimaksud dalam UU Pemilu dan Gus Miftah bukan merupakan tim kampanye pasangan calon nomor urut 2. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas menurut Mahkamah dalil pemohon terkait dengan politik uang yang dilakukan Gus Miftah di Kabupaten Pamekasan tidak ada relevansinya dengan kaitan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilu. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil pemohon terkait dengan terjadi pelanggaran politik uang yang dilakukan Gus Miftah adalah tidak beralasan menurut hukum.